Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Jannah selaku moderator dari kelompok 2 dan rekan-rekan saya itu sendiri yang beranggotakan 4 orang, yaitu ada Ulfa Yuniar, ada Nur Hikmah, Ahmad Multazam, dan Syafruddin Nur Mansur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta nikmat iman untuk bisa menyelesaikan tugas kita pada hari ini, yaitu dengan mempresentasikan materi konflik tanah dengan mata kuliah manajemen konflik. Untuk itu, langsung saja mari kita membahas bersama-sama materi kita pada hari ini, itu konflik tanah. Pengertian konflik tanah. Konflik tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Sengketa pertanahan mendapat sedikit penekanan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan, pengkajian, dan penanganan kasus pertanahan, yang mengatakan bahwa sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosiopolitis. Permasalahan sengketa tanah ini menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah di negara ini belum tertib dan terarah dalam rangka mencari solusi atas berbagai masalah pertanahan. Harus dilakukan secara hati-hati untuk kondisi sosial budaya dan hukum tanah pada masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Kehati-hatian ini perlu dicermati untuk menjaga agar tidak menimbulkan disintegrasi pada negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik tanah berdasarkan Peraturan Menteri Negeri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 dijelaskan pada pasal 1 angka 3 bahwa konflik tanah yang selanjutnya disebut konflik adalah perselisihan pertanahan antara orang perorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Penyelesaian kasus tanah yang dipilih dalam perselisihan tanah ini melibatkan langsung Badan Pertanahan Nasional. Faktor penyebab terjadinya konflik tanah. Beberapa faktor hukum yang menjadi akar dari konflik pertanahan belakangan ini antara lain, yang pertama ada faktor hukum, yang dimana faktor hukum ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tumpang tindih peraturan. UUPA sebagai induk dari peraturan di bidang sumber daya agraria lainnya, dalam perjalanannya dibuat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sumber daya agraria, tetapi tidak menempatkan UUPA sebagai undang-undang induknya. Mengapa demikian? Karena hal ini bahkan justru menempatkan UUPA sejajar dengan Undang-Undang Agraria. UUPA yang mulanya merupakan payung hukum bagi kebijakan pertanahan di Indonesia menjadi tidak berfungsi dan secara substansial bertentangan dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan sektoral seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Pokok Pertambangan, dan Undang-Undang Transigrasi dan lain-lain. Bagian kedua ada tumpang tindih peradilan, di mana pada saat ini terdapat 3 lembaga peradilan yang dapat menangani suatu konflik pertanahan, yaitu Peradilan Perdata, Peradilan Pidana, dan Peradilan Tata Usaha Negara atau biasa disingkat dengan TUN. Dalam bentuk konflik tertentu, salah satu pihak yang menang secara perdata belum tentu menang secara pidana atau dalam hal konflik serta tindak pidana. 2. Faktor non-hukum. Tumpang tindih. Penggunaan tanah sejalan dengan waktu pertumbuhan penduduk yang cepat mengakibatkan jumlah penduduk bertambah, sedangkan produksi pangan tetap atau mungkin berkurang karena banyak tanah pertanian yang beralih fungsi. Tidak dapat dihindarkan bahwa dalam sebidang tanah yang sama dapat timbul kepentingan yang berbeda. B. Nilai ekonomis tanah yang tinggi. Nilai ekonomis tanah. Harga tanah semakin tinggi dengan adanya pertumbuhan ekonomi, sehingga di dalam hal ini masyarakat akan semakin sulit untuk menemukan atau dapat menjangkau harga tanah.
C. Kesadaran masyarakat meningkat. Adanya perkembangan global serta peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berpengaruh pada peningkatan kesadaran masyarakat. Pola pikir masyarakat terhadap masyarakat pun ikut berubah. Terkait tanah sebagai aset pembangunan, maka muncul perubahan pola pikir masyarakat terhadap penguasaan tanah, yaitu tidak lagi menempatkan tanah sebagai sumber produksi, akan tetapi menjadikan tanah sebagai sarana untuk investasi atau komoditas ekonomi. D. Tanah tetap, penduduk bertambah. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat, baik melalui kelahiran maupun migrasi serta urbanisasi, serta jumlah lahan yang tetap menjadikan tanah sebagai komoditas ekonomi yang nilainya sangat tinggi, sehingga setiap jengkal tanah dipertahankan sekuat-kuatnya. E. Kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Terbatasnya akses terhadap tanah merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan dalam kaitan terbatasnya aset dan sumber daya produktif yang dapat diakses masyarakat miskin. Bagian C. Upaya penyelesaian konflik tanah. Konflik tanah atau sengketa tanah dapat digolongkan ke dalam beberapa cara, yakni berdasarkan pihak-pihak yang menyelesaikan sengketa dan lembaga-lembaga yang menyelesaikan sengketa. Menurut pihak-pihak yang menyelesaikan sengketa tanah dapat dilakukan dengan cara berbagai berikut. Pertama, musyawarah, yaitu proses penyelesaian sengketa alternatif. Kedua belah pihak yang bersengketa melakukan perundingan bersama-sama untuk mencapai keputusan yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa. Mereka yang terlibat dalam konflik melakukan tukar pikiran atau argumentasi untuk menunjukkan posisi masing-masing guna meyakinkan pihak lain. Kedua, mediasi, yaitu suatu proses penyelesaian sengketa alternatif di mana pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi dalam mediasi, mediator hanya berfungsi sebagai penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa. Ketiga, litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang satu kalah. Baik, itulah tadi pembahasan dari teman-teman mengenai konflik tanah. Yang dibahas ada beberapa submateri, dan untuk itu saya langsung simpulkan pembahasan kita pada hari ini mengenai konflik tanah. Konflik tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang, perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosial dan politis. Nah, hal ini dipengaruhi 3 penyebab, yaitu tidak ada sistem yang dibangun secara baik dalam penyelesaian konflik pertanahan, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, dan adanya konflik kepentingan atas bidang tanah tertentu. Baik, itulah pembahasan dan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, yang dimana membahas mengenai konflik tanah. Ketika ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, ketika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.